Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore. Sekarang saya berada di situs peninggalan Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Kita explore terus, jangan kemana-mana, tetap stay di channel saya. Kita langsung masuk ke situs peninggalannya Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Ikuti kami terus ya. Kita sekarang berada di pintu gerbang utama ya. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Lihat sobat ekspor, saya jalan sahabat ekspor. Sungguh sangat menakjubkan banget situsnya. Ini sangat luas banget. Ini menggambarkan betapa megahnya dulu keraton tersebut. Kita coba ke dalam, katanya di dalam itu ada sumur yang tempat beliau mandi menggunakan untuk aktivitasnya. Kita langsung aja. Sahabat ekspor, coba kita lihat. Ini ada satu bangunan yang bentuknya kolam. Menurut informasinya katanya di sini dipakai pada saat itu untuk pemandian permaisuri. Kita lihat bentuknya udah sempurna banget ya. Tapi ini menggambarkan bahwa orang-orang dulu itu udah jago bikin bangunan secara struktural. Lihat dari pola batanya, kokoh banget. Keraton Sorosoan diperkirakan dibangun antara tahun 1526 sampai 1570 saat pemerintahan Sultan Hasanuddin yang pertama, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sejarah pembangunan keraton ini tidak lepas dari pemberian wilayah yang diserahkan oleh Sunan Gunung Jati kepada anaknya Sultan Maulana Hasanuddin. Layaknya keraton di Jawa, Keraton Sorosoan juga berfungsi sebagai tempat tinggal sultan beserta keluarga dan pengikutnya. Fungsi lainnya, keraton juga menjadi pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan kerajaan Banten. Hal ini terlihat dalam tata pola yang mengikuti kerajaan Islam menyelinnya di Jawa yang memiliki alun-alun di sebelah utara Masjid Agung di bagian baratnya. Sahabat Explore, bentuk keraton mengalami perubahan saat pemerintahan dipimpin oleh Sultan Haji pada tahun 1672 sampai 1687. Pembangunan ini dilakukan karena keraton mengalami kehancuran yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1680. Dibantu oleh ahli bangunan asal Belanda bernama Hendrik Lucas, Keraton Sorosoan dibangun dengan penambahan dinding bagian sisinya. Dinding merupakan benteng setinggi 2 meter dengan lebar 5 meter. Ini dibangun untuk meminimalisir serangan Belanda yang pernah menyerang keraton. Atas jasanya, ahli bangunan kewarganegaraan Belanda yang masuk Islam ini dipergelar oleh Sultan dengan nama Pangeran Wiraguna.
Ketika Belanda menyerang kembali, keraton menjadi sasaran utama dengan penghancuran kota dan membuat sultan dan penghuninya meninggalkan keraton. Kejadian ini terjadi pada tahun 1813 saat Gubernur Jenderal Belanda dipimpin oleh Herman de Daendels. Sisa-sisa inilah yang terlihat dalam reruntuhan bangunan keraton yang menggunakan bahan bata campuran pasir dan kapur sebagai bahan dasarnya, menjadi saksi bagaimana kehebatan kerajaan Banten pada saat abad ke-17. Walaupun hanya berupa reruntuhan, keraton yang disebut juga Benteng Soroswan ini perlu kita jaga dan kita lestarikan, karena ini merupakan situs sejarah yang harus kita gali informasinya dan kita kembangkan. Luas benteng bersejarah yang mencapai 4 hektar ini membuat pemerintah Provinsi Banten menetapkan reruntuhan ini sebagai cagar budaya yang dilindungi dan kaya akan sejarah Banten. Karenanya banyak pengunjung yang sering datang hanya untuk melihat dan sedikit membayangkan bagaimana kejayaan kerajaan Banten lewat reruntuhan Keraton Soroswan. Sahabat Explore, terima kasih telah mengikuti penelusuran ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.